Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yusuf. Kali ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Pada pematerian kali ini, Yusuf bersama teman-teman Yusuf dari berbagai negara, yaitu Kak Holly dari Finlandia, Kasan dari Afrika, dan Kak Fatima dari Mesir. Mari langsung saja kita simak penjelasan dari Kak Holly yang berada di Finlandia. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai remedial teaching. Remedial teaching atau pengajaran perbaikan merupakan pengajaran yang berfungsi menolong anak untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pembelajaran remedial bersifat khusus karena disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi anak didik. Layanan ini diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya, sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran. Sistem pembelajaran remedial. Kegiatan pembelajaran remedial dapat dilakukan secara individu maupun secara berkelompok. Pembelajaran remedial secara individu dilakukan ketika beberapa peserta didik mengalami kesulitan belajar pada materi yang berbeda-beda. Adapun pembelajaran secara berkelompok diberikan jika terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan belajar pada materi pembelajaran yang sama. Pelaksanaan program remedial itu dapat dilakukan saat proses pembelajaran ataupun dilakukan di luar jam pelajaran efektif. Pelaksanaan remedial dilakukan dengan mengimplementasikan metode pembelajaran yang berbeda dari pelaksanaan pembelajaran sebelumnya. Pendidik dapat memberikan tugas, diskusi, tanya jawab, tutor sebaya, ataupun metode lainnya yang mengacu pada prinsip-prinsip adaptif, interaktif, fleksibel, pemberian umpan balik, dan berkesinambungan. Adaptif adalah pembelajaran remedial harus memfasilitasi peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuan, daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajarnya masing-masing. Interaktif, pembelajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan pendidik dengan peserta didik secara intensif, serta melakukan monitoring dan pengawasan untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Yang ketiga adalah fleksibel. Pelaksanaan remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, pemberian umpan balik. Pendidik perlu memberikan informasi kepada peserta didik mengenai kemajuan belajar untuk mendeteksi sedini mungkin kesulitan tersebut dan untuk menghindari kesalahan belajar yang berlarut-larut. Dan yang kelima, berkesinambungan. Pembelajaran remedial dilakukan secara berkesinambungan dengan proses pembelajaran dan harus selalu menyediakan pembelajaran remedial sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Materi selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melebihi KKM mata pelajaran. Pendidikan memberikan tambahan didik pembelajaran dalam materi lainnya pada kompetensi dasar yang telah dikuasai peserta didik dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sama ataupun berbeda dengan pembelajaran sebelumnya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan atau program pengayaan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Pada konteks kurikulum 2013, program pengayaan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Di dalam Standar Nasional Pendidikan, ditetapkan bahwa setiap satuan pendidikan dituntut untuk memiliki kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal inilah yang selanjutnya menjadi indikator terhadap hasil pencapaian pembelajaran.
peserta didik yang dinyatakan memiliki kemampuan di bawah standar atau belum mencapai KKM, maka peserta didik tersebut membutuhkan program remedial. Nah, sedangkan untuk peserta didik yang telah mencapai ketuntasan atau memiliki kemampuan di atas KKM, maka membutuhkan program pengayaan. Pada dasarnya, kegiatan pengayaan ini bertujuan untuk yang pertama, menerapkan pengetahuan atau keterampilan dalam suatu situasi baru. Yang kedua, menerapkan lebih lanjut kemampuan siswa pada pengajaran pokok. Yang ketiga, melatih cara berpikir untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Nah, secara umum, pemberian program atau pembelajaran pengayaan ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan juga keterampilan pada peserta didik kelompok cepat, sehingga mereka memiliki penguasaan lebih mendalam terhadap materi pelajaran dan kompetensi yang dipelajari. Kemudian ada prinsip pembelajaran pengayaan. Prinsip-prinsip kegiatan pengayaan perlu diperhatikan dalam mengonsep program pengayaan menurut Catena pada tahun 1992. Nah, yaitu yang pertama ada inovasi. Pada bagian inovasi ini, guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan kekhasan peserta didik, karakteristik kelas, serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik. Yang kedua, ada kegiatan yang memperkaya. Nah, dalam menyusun materi mendesain kegiatan pembelajaran pengayaan, membangkitkan minat, merangsang pertanyaan, dan sumber-sumber yang bervariasi dan memperkaya. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, merencanakan metode yang luas dan metode yang bervariasi. Misalnya, dengan memberikan proyek, mengembangkan minat dan aktivitas-aktivitas menggugah atau playful, menerapkan informasi baru, hasil-hasil penelitian atau kemajuan program-program. Untuk pembelajaran pengayaan. Dalam buku panduan penyelenggaraan pembelajaran pengayaan yang disusun oleh tim Depdiknas pada tahun 2008, disebutkan bentuk-bentuk pengayaan dapat dilakukan melalui 4 cara. Cara yang pertama ada belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu yang diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari, baik pada jam pelajaran sekolah ataupun di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik ini berupa pemecahan masalah nyata. Nah, selain itu, secara berkelompok juga, peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Nah, bentuk yang kedua ada belajar mandiri. Belajar mandiri adalah secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek, ataupun penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individu. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis tema. Pembelajaran berbasis tema ini adalah pembelajaran dengan cara memadukan kurikulum di bawah tema besar, sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antar berbagai disiplin ilmu. Nah, yang keempat ada pemadatan kurikulum. Pemadatan kurikulum ini dilakukan dengan memberikan pembelajaran hanya pada bagian materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Dengan demikian, akan tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh materi baru atau bekerja proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitasnya. Materi selanjutnya yaitu hasil penilaian remedial dan pengayaan. Penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan dapat dilakukan melalui yang pertama, nilai remedial yang diperoleh diolah menjadi nilai akhir. Kedua, nilai akhir setelah remedial untuk ranah pengetahuan dihitung dengan mengganti nilai indikator yang belum tuntas dengan nilai indikator hasil remedial yang selanjutnya diolah berdasarkan rata nilai seluruh KD. Nilai akhir setelah remedial untuk ranah keterampilan diambil dari nilai optimal KD. Lalu yang selanjutnya
penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan tidak sama dengan kegiatan pembelajaran biasa, tetapi cukup dalam bentuk portofolio. Rapor merupakan buku laporan kemajuan hasil belajar siswa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dalam kurun waktu tertentu. Hasil penilaian yang dilaporkan meliputi pencapaian kompetensi sikap, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Laporan kompetensi sikap diberikan dalam bentuk deskripsi, sedangkan untuk pengetahuan dan keterampilan diberikan dalam bentuk bilangan bulat, skala 0-100, predikat, dan dilengkapi dengan deskripsi. Seluruh hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dijadikan bahan untuk penyusunan buku rapor dan disimpan dalam bentuk portofolio perkembangan siswa yang dapat ditunjukkan pada siswa dan orang tua atau wali. Kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, seluruh hasil penilaian untuk semua mata pelajaran yang diperoleh siswa baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan setelah diolah dan dianalisis akan menentukan apakah siswa tersebut berhak naik kelas atau tidak. Secara umum, siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Lalu selanjutnya, nilai deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Lalu selanjutnya nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik. Dan yang terakhir, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut. Berikut merupakan contoh kasus nilai siswa yang tidak naik kelas penilaian. Dapat kita ketahui dari gambar tersebut bahwa pada rata nilai salah satu kompetensi inti mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, matematika, dan pemrograman memperoleh nilai di bawah ketuntasan belajar atau KB, sehingga siswa tersebut dinyatakan tidak naik kelas. Lalu, penentuan kenaikan kelas merupakan wewenang satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat menentukan ketentuan kenaikan kelas berdasarkan rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah seperti minimal kehadiran, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Khusus untuk SMK, standar nasional nilai ketuntasan belajar kompetensi pada mata pelajaran wajib A, B, dan C1 adalah minimal 60. Sedangkan untuk mata pelajaran C2 dan C3, standar nasional untuk nilai ketuntasan belajarnya adalah minimal 70 dengan menyesuaikan karakteristik program maupun paket keahlian.